Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ya. Kita siap ya? Sebelum kita mulai ada yang dulu. Kompetensi guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi. Kompetensi guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, langsung saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kompetensi guru penggerak. Ya, mungkin langsung saja karena moderatornya Bu Sari. Silakan Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami dari kelompok 3 ini kebetulan mendapat tugas mempresentasikan tentang kompetensi dari guru penggerak. Kompetensi yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi yang kedua memimpin pembelajaran. Yang ketiga memimpin pengembangan sekolah. Dan yang terakhir adalah memimpin manajemen sekolah. Mengembangkan diri dan orang lain. Kegiatan yang bisa kita ikuti sebagai guru penggerak antaranya adalah menjadi anggota KKG. Walaupun udah bukan rahasia umum ya, di Cilincing selama saya tugas di Cilincing belum pernah. Bogor itu ada. Jadi itu setiap berapa hari sekali itu KKG. Yang kedua mengikuti pelatihan-pelatihan, ya kan? Jadi kemarin selama kita pembelajaran online itu sangat banyak waktu kita untuk mengikuti pelatihan walaupun online juga, ya kan? Dari Kemendikbud, dari macam-macam kita bisa ikutin itu untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Selanjutnya adalah melanjutkan pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu lebih, punya biaya lebih, boleh melanjutkan pendidikannya. Yang masih S1 boleh S2, yang S2 boleh S3 dan seterusnya. Selanjutnya adalah mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat. Artinya tadi juga ada kelompok berapa yang menyampaikan bahwa di atas langit ada langit, ya kan? Artinya kita harus selalu membuka diri untuk mau berkolaborasi dan saling melengkapi dengan teman-teman kita di sekolah. Yang ketiga adalah berbagi praktik baik. Kalau kita yang dapat ilmu, kita berbagi, jangan pelit ilmu, karena ilmu itu kalau dibagikan bukannya berkurang malah bertambah. Beda dengan uang ya, kalau uang nggak usah dibagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah memimpin pembelajaran. Ini berbagi juga, saya mau berbagi. Bu Dati monggo dijelaskan. Baik, yang kedua sebetulnya yang pertama ya, nilai dan peran guru penggerak itu sebetulnya tidak lengkap tanpa kompetensi gitu ya. Kalau misalnya dia nilainya bagus, perannya bagus, tapi tidak memiliki kompetensi yang nanti akan disebutkan oleh teman-teman, belum lengkap dan belum baik gitu ya. Maka dari itu ini adalah memimpin pembelajaran. Mengapa dengan kata memimpin pembelajaran? Karena yang pertama itu contohnya asesmen diagnostik. Asesmen itu dari berbagai hal kita akses anak ini kebutuhannya apa, kemampuannya apa, lalu apa yang akan kita berikan kepada anak. Tentunya dengan konsep dasarnya tadi berpusat kepada anak, kembali kepada anak. Karena apa? Karena dari kehidupan kita seorang guru, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus mendekatkan diri, harus memahami siapa anak itu, ya. Karena kita lebih banyak hidup kita bersama anak daripada dengan yang lain, gitu ya. Lalu yang kedua berpusat kepada anak tadi sudah dengan berbagai macam teori-teori yang telah kita pelajari. Tentu kita akan lebih lagi dapat mengenal karakteristik dari anak tersebut. Lalu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran itu berbasis masalah ya biasanya. Inovasi itu tidak harus yang gede-gede, tidak harus yang jauh-jauh, tidak harus yang wah-wah, tapi dari hal terkecil bisa kita selesaikan. Contoh, inovasi pembelajaran. Pagi nggak pernah mandi, kelihatannya masih pesing, masih apok gitu ya. Nah, ini saya tidak kali baru. Ini kan pelajaran agama saya mandikan. Kebetulan perempuan. Iya, saya siapin sabun. Kelas 1. Ini sebelum pandemi. Jadi, kamu kalau misalnya belum masuk kelas, masih ada waktu, silahkan mandi dulu. Terserah dia mau datang ke kelas jam berapa. Karena saya waktu itu double, adik ngajarnya pagi sampai jam 4. Jadi sesi pagi kelas 1 itu sampai jam 11. Si anak ini dapat jatahnya pagi misalnya.
si anak dapat jatahnya pagi, datang tidur, ya udah saya kasih aja sesi yang kedua, jadi dia mengikuti kelas yang B. Kelas A kan sudah berlalu, biar aja dia tidur dulu, mandi dulu, nanti jam 11 dia udah connect belajar, saya suruh belajar, ya itu sampai jam 3 sore sampai jam 4 saya dampingi di kelas gitu. Ini salah satu inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Lalu refleksi, benar nggak sih apa yang kita lakukan, kurangnya di mana? Kalau benar apa enggak, kurangnya di mana? Tentu kita bisa bekerja sama dalam hal ini dengan guru olahraga, dengan guru agama, terus dengan anak-anak murid kita sendiri kita refleksikan anak-anak ini dengan komputer dapat menyerap pelajaran sejauh mana, seperti itu. Baik, berikutnya adalah kompetensi ketiga yang akan dipaparkan oleh Pak Sandi. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kita langsung saja Bapak Ibu. Ini ada memimpin pengembangan sekolah. Nah, yang penting nih kan ada asesmen SDM. Karena terkadang kita itu belum mengenal SDM kita yang ada di sekolah. Makanya penting asesmen supaya kita ketahui. Nah, karena ketika nanti kita menjadi kepala sekolah atau pemimpin, kita harus mengenali dulu supaya kita tahu kompetensi apa yang mereka miliki. Kalau sudah kita ketahui, kita bisa mengarahkannya lebih enak dan lebih mudah. Yang selanjutnya pemetaan. Setelah kita asesmen, kita petakan. Oh, ibu ini lebih ahli dalam bidang manajerial. Ibu bapak ini ahli dalam bidang pengelolaan. Nah, kita petakan sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi ya. Kompetensi sudah ada, tinggal kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin melakukan pembinaan, memberikan masukan, motivasi dan saran. Karena penting, karena seorang pemimpin itu harus bisa memberikan motivasi yang baik. Kalau motivasinya baik, anak buahnya bisa menjalankan dengan baik. Ini cocok jadi pengawas. Keempat, pemberdayaan SDM, sumber daya manusia dan stakeholder. Ini penting juga karena tanpa pemberdayaan sumber daya manusia dan tanpa ada pelibatan semua orang, semua pihak, guru, murid, orang tua murid, lingkungan sekolah, itu kita penting. Maka dari itu perlu ada pemberdayaan sumber daya manusia supaya apa yang kita tuju, apa yang kita lakukan sesuai dengan realnya, sesuai dengan visi misi yang kita akan kerjakan. Yang terakhir ada Bu Ini. Terakhir Bu Ini akan disampaikan, silakan. Kompetensi yang keempat adalah memimpin manajemen sekolah. Jadi kalau kita bicara manajemen berarti kita kembali kepada planning, action, controlling, and organizing ya itu. Jadi dari planning kita menyatukan atau menyamakan persepsi di visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian ada menyusun program sekolah. Lalu setelah itu mengorganisasikan kegiatan sekolah dan melakukan kontrol, lalu evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi itu yang harus kita pelajari, harus kita kuasai, kita miliki, karena itu adalah bagian dari kompetensi guru penggerak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Lutfi atau Bu Yunita, silakan. Baik, tambahannya adalah satu pentingnya dalam kompetensi guru penggerak ini, seorang guru penggerak memiliki pemahaman yang luas tentang pusat pendidikan, melibatkan guru, anak, orang tua, dan masyarakat. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi guru penggerak.